Ya, kembali lagi di Invest Time masih bersama saya Syafina Nasya dan juga financial expert CNBC Indonesia, Aulia Akbar. Oke, Mas, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di media sosial Ya. CNBC Indonesia ya. Ini ada pertanyaan dari @iralondoh. Wah, Ya. sepertinya pasangan nih Iralondoh ya. Bagaimana sih cara menentukan sebuah harga dalam endorse Hmm. produk? Nah, itu dia Oke. tadi. Harga tuh berarti rate kita Iya. ya sebagai KOL. Mhm. Pertama kita harus lakukan riset dulu ya, Hmm. riset ke KOL yang kurang lebih punya profil sama seperti kita. Hmm. Mungkin yang dengan ini apa namanya followers yang jumlah yang sama dan engagement rate yang sama. Engagement Hmm. rate kita bisa lihat di apa namanya di kalkulator itu kan ada kan Hmm. kalau kita cek di Google gitu ya. Mhm, mhm. Kita bisa lihat, kita tanya-tanya aja, kita coba kita DM, kita WhatsApp berapa sih ini untuk paid promote-nya. Nah, setelah kita ambil kurang lebih 5 atau 10 KOL ya, Hmm. sampel ya kayak tadi itu yang kita bikin, Mhm. nah kita bisa tentukan sendiri. Iya. Intinya gini, jangan terlalu mahal karena kita Mhm. Ber ngebet cari cuan dan gitu ya, baru dan mulai. baru mulai gitu. Tapi jangan terlalu murah juga, karena at the end of the day kita cari makan di situ, kita Iya. cari cuan di situ, masa ya kita Mmm. nggak ini. Terus nanti ya ketika pertama kali trial, ya oke lah barter, kita masih bisa terima barter ya. Cuman jangan barter terus ya, ntar kalau udah followers kita naik 30% atau 40% dari yang existing, kita bisa bilang ke brand itu, ya kita nggak bisa lah untuk sekarang barter terus, lah kita ada rate-nya sekian Mhm, gitu ya. mhm. Tapi kalau misalnya Anda mau kerjasama, saya bisa kasih potongan, at least Mmm. udah ada cash masuk Iya, dulu, jadi iya. bertahap Mhm. semuanya. Itu dia ya. Jadi, kita lihat dulu komparasinya, lalu kita pertimbangkan kira-kira kisaran kita di berapa. Karena itu sebenarnya harga menentukan sendiri ya, Ya. karena sesuai juga dengan value, skill kalian membuat foto dan sebagainya. Hmm. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua dari Feven Asik. Oke. Admin mau tanya dong, kalau saya punya 10.000 followers, udah bisa ambil endorse belum? Kira-kira berapa rate-nya? Pertanyaannya kembali nih. Oke, saya kenal satu orang ya, teman saya itu followersnya masih 1.500 Mhm. waktu itu, tapi dia udah dapat endorse. Oke. Lucunya di situ ya, dan waktu itu ada conversion kurang lebih 10 orang dari yang dari followersnya dia yang akhirnya jadi user brandnya Mmm, inilah, mhm. kebetulan brandnya brand teknologi di situ, Mhm, mhm. dan akhirnya dia dapat kompensasi 1 juta waktu dulu. Oh, Padahal cuma wow. 1.500 gitu. Jadi Iya. sebetulnya mau 10.000, mau 5K, mau berapa K lah atau berapa berapa ribu ya, kita kalau emang kita bisa manage dan orang yang nge-follow kita memang merupakan orang yang memang suka dengan konten kita dan kita bisa untuk apa namanya, untuk mempengaruhi mereka untuk melakukan transaksi Mhm. atau daftar dan lain sebagainya, itu bisa-bisa saja Itu sebetulnya. bisa-bisa aja. Jadi kadang kalau kita ngelihat, wih kok dia 1.000 followersnya tapi udah dapat endorse, ini yang 10.000 bukan apa-apa. Bisa jadi karena yang 1.000 ini niat Niat ngejalaninnya, banget, lalu lebih iya. engage dengan audiensnya sehingga bisa lebih menarik perhatian dibandingkan dengan yang 10.000. Jadi jangan berpatokan lagi dengan followers itu dia tadi ya. Yes, Memang tentu semakin banyak semakin menggoda, tetapi betul. tidak selalu. Kita masuk lagi ke selanjutnya, @Nur Hikmah. Aku punya teman suka flexing, sebaiknya aku jauhin nggak ya? Karena gara-gara dia, kebiasaan aku juga jadi berubah, jadi pingin ini itu. Nah, ini nih yang suka dikeliru. Kita Iya, endorse, iya, kesannya kita flexing iya, gitu iya. kan. Tapi sebenarnya gimana sih? Perlu nggak Oke. sih kita jauhin orang-orang kayak gini? Iya tadi, aduh sudah disampaikan sama Dina ya tadi ya, Mhm. kalau ada quote yang mengatakan bahwasanya kita adalah rata-rata dari 5 orang teman kita, Mmm, dan waktu itu saya juga sempat ngobrol sama salah satu co-founder startup, dia workaholic orangnya, dan mmm. dia emang kebiasaan pulangnya larut malam, dan akhirnya tuh orang-orang yang kerja di company-nya dia, itu jadi kebiasaan seperti itu juga, jadi Iya. ketularan rajin di situ ya. Mhm, mhm. Sekarang perlu dijauhin apa enggak? Nah kalau tadi kan case-nya sudah mulai agak-agak terpengaruh gitu ya. Mmm. Dan kita harus ingat ya, kalau pada dasarnya lebih baik kita jadi kaya beneran ketimbang kita mencoba-coba terlihat kaya gitu. Mhm. Buat buat ibaratnya to impress someone gitu, kita jadi flexing kayak gitu, Mmm. ujung-ujungnya duit kita yang habis sendiri, kita yang rugi. Mendingan kayak gitu, kalau sudah terlalu sangat mengganggu, ya kita cari circle pertemanan baru lah ya. Ya, itu pentingnya pemirsa untuk punya self aware juga ya ketika sudah Hmm, membawa pengaruh buruk. Mungkin kalau iya. kesannya jadi sering belanja nggak berasa Nggak itu berasa. buruk di kita, Iya. gitu kan? Tapi ingat itu bisa mempengaruhi keuangan kita. Jadi kalau udah kayak gitu, badan kita, pikiran kita harus langsung alert untuk Mm-mm. kayak oh oke, this friendship nggak lagi bagus gitu Yes, kan? exactly. Dan pemirsa juga itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sosial media ya. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa dikirimkan lebih lanjut di Instagram @CNBC Indonesia. Tadi saya juga sempat menyebutkan bahwa akan ada tips dan trik bagaimana cara menyiapkan dana keuangan agar kamu nggak kaget saat menggelar ataupun mendapatkan endorsement pertama kali ataupun pemasukan dari
sosial media kamu. Nah, kalau gitu langsung saja saya Oke. persilakan kepada financial expert CNBC Indonesia, Aulia Oke. Akbar. Silakan Mas, apa tipsnya? Oke, tipsnya gini ya, berlomba-lomba melakukan flexing di media sosial itu bisa membuat kita terlihat kaya di mata orang lain. Tapi percaya deh ya, itu adalah jalan ninja untuk menjadi miskin. Ya. Daripada kita flexing di medsos, lebih baik dipakai medsosnya buat cari cuan. Ya. Percaya nggak percaya, banyak banget ya segudang peluang yang bisa teman-teman cari dari media sosial itu sendiri. Dan itu bisa membuat teman-teman jadi kaya. Asalkan teman-teman mau belajar lebih dalam lagi. Nggak baper ngadepin netizen, dan berani evaluasi diri sendiri ya, terhadap konten-konten dan lain sebagainya. Dan pastinya jangan lupa juga, konten kalau gitu-gitu aja pasti kan ngebosenin. Kita harus bisa berinovasi tentunya dengan konten kita. Ya. Nah, buat teman-teman yang masih takut untuk mencari nafkah dengan total ya, terjun total di dunia maya ini ya, atau dunia media sosial ini ya, kuncinya adalah satu, jangan pernah lepas pekerjaan tetap ya. Kita start small aja dari yang namanya bisnis konten ini ya. Nah, intinya kita financial keuangan kita stabil dan teman-teman bisa terus berkarya ya. Nah, sementara buat teman-teman yang sudah berani, yang sudah siap untuk terjun total di sini, pastikan pondasi keuangannya kuat ya, dan jangan pernah mengandalkan satu penghasilan saja ya. Teman-teman bisa cari penghasilan lain yang sifatnya dari investasi, dari bisnis, atau dari hal-hal lain yang sifatnya adalah endorsement di situ ya. Bisa jadi pembicara, bisa ngajar, dan lain sebagainya. That's it. Ya, itu dia, singkat aja tapi yang perlu diingat harus start small, harus dimulai dari sekarang, dan kalau memang teman-teman punya pekerjaan lain, jangan dilepaskan terlebih dahulu sampai ini benar-benar growth. Betul? Yes. Ya, kalau gitu pemirsa, demikian Invest Time hari ini. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Mas Aulia Akbar. Sama-sama. Semoga semakin banyak teman-teman di sini ataupun pemirsa yang juga bisa mendapatkan cuan dari sosial medianya ya.